Serangan mendadak penguasa Lombok, anak Agung Ketut pada Belanda tanggal 25 Agustus tahun 1894 membuat kolonial murka. Belanda yang mengalami kekalahan memalukan menganggap peristiwa ini sebagai pengkhianatan Lombok. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Setelah beberapa episode membahas kerajaan di Jawa, yuk sekarang kita ngomongin soal Lombok. Di daerah ini ada peristiwa memilukan ketika Puri Cakranegara diserbu Belanda pada tahun 1894. Mereka bukan hanya menjarah harta benda, 472 benda bersejarah juga digondol oleh para pencoleng dan dibawa ke negaranya. Baru pada tanggal 10 Juli tahun 2023, benda-benda bersejarah itu dikembalikan ke Indonesia. Dari sekian banyak benda bersejarah yang digondol Belanda, salah satunya adalah Kakawin Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Pujangga Majapahit Empu Prapanca pada tahun 1365. Kalau kitab ini sudah dikembalikan terlebih dahulu dibanding benda-benda bersejarah yang dikembalikan pada tahun 2023 lalu. Pengen tahu kan kenapa Belanda amat murka pada penguasa Lombok? Simak yuk. Sejak paruh kedua abad ke-19, Pulau Lombok dikuasai para bangsawan Bali Mataram, atau kadang disebut dengan Kerajaan Mataram Karangasem. Tetapi kekuasaannya tak lepas dari campur tangan kolonialisme Belanda. Pada tahun 1843, pemerintah Hindia Belanda memiliki perjanjian dengan Raja-Raja Bali Mataram yang menyebutkan Pulau Lombok itu merupakan wilayah Hindia Belanda, meski pemerintahan lokalnya diserahkan kepada para raja. Kendati begitu, Belanda selalu menaruh curiga dan khawatir mereka beraliansi dengan Inggris, karena para raja Bali Mataram memiliki kapal-kapal uap dan senjata api yang dibeli dari Singapura. Tulis Carsten Stan dalam Confronting Colonial Object, Histories, Legalities, and Access to Cultures. Rasa curiga itulah yang membuat Belanda ingin menguasai sepenuhnya Pulau Lombok. Kesempatan berkuasa penuh terjadi pada tahun 1891. Tepatnya ketika datang surat dari 7 pelarian datu suku Sasak, penduduk Muslim Lombok, kepada Presiden Bali Utara dan Lombok tertanggal 9 Desember tahun 1891. Surat yang berisi keluhan akan penindasan para penguasa Bali Mataram itu diteruskan ke pemerintahan pusat Hindia Belanda di Batavia hingga Parlemen Belanda di Den Haag. Para penduduk Muslim Sasak memberontak terhadap pajak yang tidak adil, eksploitasi, dan penindasan oleh penguasa Bali, anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Pemerintah kolonial lalu mendapat dukungan parlemen untuk intervensi, di mana langkah pertamanya Belanda memblokade jalur impor dan suplai senjata dari Singapura. Jelas Stan lagi. Belanda berpikir konflik internal ini bisa menjadi pintu masuk untuk menguasai sepenuhnya Pulau Lombok. Mereka juga ingin menguasai sepenuhnya jalur perdagangan di perairan Bali dan Lombok, sekaligus ekspansi kontrol politik. Persiapan menyerang Lombok mulai diatur. Gubernur Jenderal Karel Herman Art van der Wijk mengkonsolidasi pasukan ekspedisi dari Batavia dan Surabaya untuk berangkat ke Lombok pada 30 Juni tahun 1894.
Menurut Willard A. Hanna dalam buku berjudul Bali Chronicles, Fascinating People and Even in the Balinese History, banyak dari anggota pasukannya merupakan tentara Kenil, yaitu tentara kerajaan Hindia Belanda veteran Perang Aceh. Ekspedisinya dipercayakan di bawah komando Mayor Jenderal Jacobus Augustinus Vetter dengan Mayor Jenderal PH Van Ham sebagai deputinya. Armada ekspedisinya berkekuatan 4 kapal perang dan 11 kapal angkut. Pasukan daratnya terdiri dari 107 perwira Belanda, 1.322 prajurit, termasuk di dalamnya 175 kavaleri, 948 pasukan Kenil, 216 pelayan, 64 pengawas, dan 1.718 buruh paksa, tulis Hanna. Kekuatan Belanda itu jelas tak sebanding dengan jumlah pasukan Raja Agung Ngurah Karangasem. Catatan Kapten Wigul dalam The Lombok Expedition, Kerajaan Mataram Karangasem setidaknya memiliki 6.000 prajurit ditambah pasukan bantuan dari Bali pimpinan Gusti Jelantik berkekuatan 2.000 prajurit dengan persenjataan modern. Jadi totalnya sekitar 8.000 prajurit. Sedangkan total pasukan Belanda dari perwira, pelayan sampai buruh paksa hanya berjumlah 4.373 orang. Ya sekitar separuh lebih dikit lah ya. Armada ekspedisi Belanda tiba di pesisir Lombok pada 5 Juli tahun 1894. Tak ingin terlibat konfrontasi langsung, Jenderal Vetter lebih dulu mengirim utusan yang membawa ultimatum buat Raja Agung Ngurah Karangasem di Puri Cakranegara. Ultimatumnya berisi beberapa syarat, termasuk diantaranya pengalihan kekuasaan raja kepada putranya, anak Agung Ketut, yang dianggap lebih kooperatif dengan kepentingan-kepentingan Belanda. Syarat lainnya adalah pengaturan untuk membuat perjanjian baru dengan pemerintah kolonial dan membayar ganti rugi ongkos ekspedisi, jelas Stang. Jenderal Vetter memberi deadline sampai 6 Juli tahun 1894 saat matahari terbenam. Raja Agung Ngurah Karangasem lantas mengirim utusannya untuk meminta penundaan selama 3 hari. Tapi karena Jenderal Vetter bersikukuh pada deadline ultimatum pertamanya, ia memerintahkan pasukannya mendarat di Ampenan pada 7 Juli. Dalam perjalanan dari Ampenan menuju Puri Cakranegara, pasukan Jenderal Vetter bertemu pasukan Gusti Jelantik. Gusti Jelantik lalu terlibat pembicaraan yang hangat dengan para perwira Belanda dan berjanji akan menemui mereka lagi selepas Gusti Jelantik menemui Raja dan putra mahkota Gusti Made, sambung Hanna. Pasukan Belanda memberi ultimatum kepada Gusti Jelantik dan Raja dengan deadline 11 Juli. Menjelang jatuh tempo ultimatum, akhirnya datang utusan dari Puri Cakranegara. Raja akhirnya menerima tuntutan Belanda dan memerintahkan putranya, anak Agung Gusti Made, yang menentang Belanda serta mengotaki penindasan rakyat Sasak untuk melakukan bunuh diri. Sesuai tuntutan awal, anak Agung Ketut pun dijadikan penguasa baru Lombok pada 12 Juli tahun 1894. Anak Agung Ketut pun mulai berkuasa di Lombok. Di luar dugaan, anak Agung Ketut kemudian justru berbalik membenci Belanda. Gara-garanya, ia membaca dan akhirnya tahu seluruh isi tuntutan Belanda dengan dibantu penerjemah. Sebelumnya, ia tak tahu isi tuntutan itu karena
Anak Agung Ketut hanya bisa berbahasa Bali, padahal tuntutan Belanda ditulis dalam bahasa Melayu Jawa. Anak Agung Ketut marah besar dan melancarkan serangan mendadak terhadap kamp-kamp pasukan Belanda di sekitar Puri Cakranegara pada senja 25 Agustus tahun 1894. Jenderal Vetter masih bisa kabur menyelamatkan diri, sementara deputinya Jenderal Van Ham tewas. Hampir 100 prajurit Belanda tewas dan 250 lainnya terluka. Sisanya ditawan, ditelanjangi, disiksa, dan dibunuh dengan brutal. Serangan itu menandai salah satu kekalahan paling memalukan Belanda di abad ke-19. Oleh media massa Belanda, peristiwa itu dicap sebagai pengkhianatan Lombok. Lanjut Stan. Gubernur Jenderal Van der Wicks yang mendengar kabar itu naik pitam. Pasukan ekspedisi kedua segera dikirim. Bala bantuan yang lebih besar untuk menyokong Jenderal Vetter itu tiba pada 1 September tahun 1894. Bala bantuan yang datang di bawah pimpinan Jenderal M. Zhukov dan Kolonel J.J.K. de Moulin yang diperkuat tentara dari Bangkalan di bawah pimpinan Letkol Raden Mayangkoro. Hingga 29 September, pasukan Belanda memberangus kubu-kubu pertahanan Bali Mataram. Pada 19 Oktober, mereka berhasil menempatkan moncong meriam-meriamnya mengarah ke kota Mataram. Selama pengepungan, Belanda memombardir Puri Cakranegara selama berminggu-minggu hingga 17 November. Kejatuhan kota Mataram menjatuhkan moral pasukan Bali dan menimbulkan panik di Cakranegara. Banyak penduduk di Cakra yang ingin menyerah, yang lain berusaha mengungsi ke gunung-gunung. Sebagian mencari perlindungan pada rakyat Sasak dengan berjanji masuk Islam. Pada 18 November tahun 1894, Puri Cakranegara, pusat denyut nadi kerajaan Mataram di Lombok, hancur berkeping-keping. Udara yang biasanya dipenuhi aroma dupa dan alunan gamelan kini bergetar oleh teriakan perang dan deru mesiu. Ini bukan sekedar pertempuran, melainkan awal dari tragedi berdarah di Lombok. Dengan perencanaan yang matang, tentara Belanda merangsek ke Cakranegara. Mereka menghujani Puri dan pertahanan sekitarnya dengan meriam. Tembok-tembok tebal Puri yang selama ini menjadi simbol keagungan dan perlindungan, ini tak lebih dari sasaran empuk peluru meriam. Dentuman meriam membelah langit, menghancurkan setiap jengkal kemegahan Puri. Bangunan-bangunan indah, tempat para raja bertahta dan benda-benda bersejarah roboh menjadi puing. Abu dan debu menelan segalanya. Di balik tembok yang runtuh, tentara Bali Mataram berjuang mati-matian. Mereka bukan hanya mempertahankan tanah, tetapi juga martabat. Mereka bertempur dengan gagah berani, meski berhadapan dengan kekuatan kolonial yang jauh lebih unggul dalam teknologi perang. Perlawanan mencapai puncaknya. Raja Anak Agung Ketut Karangasem memilih nasib kesatria, gugur di depan istananya mengenakan pakaian adat kehormatan. Kematiannya adalah tamparan telak bagi moral prajurit, namun juga memicu semangat perlawanan ekstrim yang dikenal sebagai puputan. Saat Puri Cakranegara hampir jatuh, banyak prajurit dan pengikut setia kerajaan memilih jalur yang paling mulia dan dramatis.
bertarung hingga titik darah penghabisan. Mereka mengamuk dengan senjata tradisional, tombak dan keris, melawan hujan peluru dari senapan dan meriam Belanda. Ini adalah deklarasi terakhir kebebasan, suatu penolakan untuk menyerah dalam kehinaan. Ribuan orang Bali Mataram diperkirakan tewas dalam pertempuran yang brutal dan tak seimbang ini. Sebuah banjir darah yang menandai akhir sebuah era. Hari itu, kota Mataram, Puri Cakranegara, dan segenap Lombok jatuh ke tangan Belanda. Dalam pertempuran ini, Belanda pun harus membayar mahal. 5 perwira dan 44 prajurit Belanda tewas, serta 106 lainnya terluka. Didorong oleh dendam dan keserakahan, tentara Belanda segera melakukan penjarahan. Mereka merangsek ke dalam sisa-sisa puri yang telah menjadi kuburan massal. Gudang perbendaharaan Puri Cakranegara yang menyimpan kekayaan turun-temurun dikosongkan. Emas, perak, perhiasan indah, semuanya diangkut sebagai rampasan perang. Konon Belanda menemukan ratusan kilogram emas dan ribuan kilogram uang perak. Lebih tragis lagi, mereka tidak hanya merampok harta benda, tetapi juga warisan budaya tak ternilai. Naskah-naskah kuno, termasuk salinan berharga dari Kakawin Negara Kertagama, sebuah literatur penting tentang sejarah Majapahit, diangkut paksa. Harta rampokan ini sebagian dijual untuk menyantuni keluarga tentara Kenil yang tewas, dan sebagian besar lainnya diangkut ke Belanda, menjadikannya koleksi museum asing. Kitab negara Kertagama dan benda bersejarah lainnya yang dulu dibawa ke Belanda kini sudah dipulangkan ke Indonesia. Penyerbuan Puri Cakranegara pada tahun 1894 bukan hanya menandai kejatuhan politik kerajaan Mataram di Lombok, tetapi juga meninggalkan luka mendalam berupa kehilangan kedaulatan, ribuan nyawa, dan warisan budaya yang tak tergantikan. Tragedi Cakranegara adalah kisah dramatis tentang keberanian yang takluk di bawah laras senapan dan keserakahan yang menjarah peradaban. Begitulah kisah penyerangan Belanda ke Puri Cakranegara. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.